pertanyaan masuk ke Nurse Cafe yaitu tentang asuransi keperawatan, Pak. Ya. Memang kalau di profesi sebelah kan sudah ada tuh yang tenaga medis tuh udah ada asuransinya, Pak. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan nih, kalau asuransi medis itu sebenarnya buat apa? Nah, untuk keperawatan itu juga kira-kira perlu asuransi untuk keperawatan nggak, Pak? Silahkan, Ya. Pak. Jumpa lagi di YouTube channel Nurse Cafe. Nah, pada hari ini kita ada pertanyaan masuk nih. Nah, kebetulan ini ada sangkut pautnya juga masalah hukum, masalah perlindungan kepada teman-teman perawat. Jadi, hari ini sekali lagi narasumber kondang kita, Pak Gegen. Nanti kita bahas ya, Pak. Ada beberapa pertanyaan masuk. Nanti saya minta jawaban dari Bapak nih. Siap. Yang pertama nih, Pak. Ada pertanyaan masuk ke Nurse Cafe yaitu tentang asuransi keperawatan, Pak. Ya. Memang kalau di profesi sebelah kan sudah ada tuh yang tenaga medis tuh udah ada asuransinya, Pak. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan nih, kalau asuransi medis itu sebenarnya buat apa? Nah, untuk keperawatan itu juga kira-kira perlu asuransi untuk keperawatan nggak, Pak? Silahkan, ya, Pak. Baik, terima kasih teman-teman. Ketemu kembali di Nurse Cafe nih. Ini host kita juga luar biasa nih. Ya, ini memang ada beberapa chat yang masuk di Nurse Cafe mengenai asuransi profesi keperawatan itu bagaimana ya katanya. Nah, malah ini Mas, bilang Mas ya teman-teman. Nggak apa-apa. Ya, ada bilang begini, ada di beberapa rumah sakit yang di situ ada peraturannya, ketika perawat kena tuntutan atau melakukan kesalahan yang di situ dicantumkan 50-50 ditanggung. Jadi rumah sakit menanggung 50, si perawat menanggung 50%. Nah, tapi konteksnya bukan itu. Nah, kalau kita melihat dari secara global, memang kita belum punya. Belum punya tentang, saya selalu bilang safe nurse atau bagaimana advokasi perawat kaitannya dengan misalnya ada tuntutan malpraktek. Nah, kita sudah tadi kita sampaikan, kalau di profesi sebelah itu sudah jelas. Malah di profesi sebelah itu, karena memang kalau kita mau jujur ya, high risk-nya itu memang risiko besarnya mereka. Tetapi kalau kita ditarik lagi, ya kita juga sebut punya risiko yang sama. Karena kita ada yang namanya mandat dan delegasi. Nah, itu kan tanggung jawabnya bisa ke kita juga. Betul, tetapi sampai sekarang itu kan menjadi perdebatan mandat dan delegasi. Nanti ketika berbicara mandat delegasi, berbicara soal lagi aspek nanti finance lagi. Jadi jangan sampai misalnya kita melakukan satu pekerjaan, tetapi kita tidak dapat perlindungan. Bukan uangnya misalnya. Nah, itu kan jelas juga. Apalagi belum berbicara soal perlindungan. Nah, menurut saya ini saya selalu bicara ke teman-teman, ini wacana yang harus kita sampaikan ya, supaya kita juga bekerja ada satu perlindungan yang memang merasa tenang. Nah, tadi saya sampaikan bahwa di profesi sebelah tuh itu malah menjadi persyaratan ketika mereka punya STR SIP di rumah sakit, itu wajib harus ada asuransinya. Profesinya, sisi profesi dia melindungi dari sisi mediko-legalnya, tapi dari sisi asuransinya rumah sakit wajib harus masuk asuransi. Nah, tadi Pak, Bapak kan masalah yang kita menjalankan pekerjaannya tapi selerinya nggak ke kita. Nah, itu kan terkait yang mandat dan delegasi. Nah, itu masuknya yang mana, Pak? Apakah yang di mandat atau yang di delegasi atau dua-duanya, Pak? Sebetulnya ini aspeknya kan ketentuan aturannya ketika kalau mandat atau delegasi kan sudah jelas. Ya. Itu kan sebetulnya kalau mandat delegasi dasarnya standing order. Jadi kita tidak bisa melakukan mandat atau delegasi tanpa ada satu standing order. Ya, kita juga sebetulnya kalau kita melihat di rumah sakit kan masih area abu-abu ya, masih perdebatan sebetulnya mana yang mandat mana yang delegatif ya. Nah, tetapi kalau ketika berbicara soal mandat, tentu kan itu dampaknya ke kita langsung. Nah, kalau kita lebih bicara soal nah, tapi kita belum bicara substansi mandatnya sebagaimana. Tetapi secara kita sejelaskan secara mandat, artinya ketika kita mengerjakan sesuatu, berarti kan selerinya ke kita. Tanggung jawabnya ke kita. Jadi bukan tanggung jawabnya saja, hanya menjawabnya, tapi gugatnya nggak ada, nggak bisa juga. Baik, Pak. Kita kembali ke laptop nih, terkait asuransi keperawatan. Nah,
terkait asuransi keperawatan yang tadi Pak, tadi kan juga ada informasi dari yang ditanyakan oleh netizen ya Pak, Yeah. terkait kalau di rumah sakit kami itu ada 50% Yeah. ditanggung rumah sakit, 50% ditanggung tergugat. Yeah. Nah itu sebenarnya peraturannya bagaimana Pak? Dan seberapa urgent nih perawat ini harus punya asuransi tentang asuransi perlindungan perawatannya Pak? Ya, kalau di prinsip tuh begini, saya kalau bicara begini, jangan berpikir sekarang. Tapi bagaimana berpikir ke depan. Dan jangan berpikir, sekarang tidak terjadi apa-apa. Gitu ya. Tapi bagaimana ke depan? Istilahnya, gimana nanti? Ya. Nanti gimana bicaranya? Betul. Semestinya seperti itu. Nah, mestinya kita sudah harus dari sekarang harus punya proteksi, aturannya. Ya. Secara aturan konkretnya, memang tidak diwajibkan perawat tuh untuk punya asuransi keperawatan di rumah sakit. Tidak ada. Nah, kalau yang konteksnya di pertanyaan 50%, saya bilang, ya itu monggo aja, terserah. Kalau kalian, yang penting kalian punya kesepakatan. Punya kesepakatan. Cuman memang lagi-lagi saya bilang, kita harus bisa milah-milah ketika kita dituntut itu. Apakah itu menjadi tanggung jawab bersama atau tanggung jawab pribadi. Dan itu juga harus dilihat substansi permasalahannya. Saya setuju kalau 50-50 itu. Karena memang itu menjadi ringan menurut saya. Meskipun memang jangan sampai terjadi. Itu menurut saya. Kalau menurut saya kan gini Pak, perawat ini kan dalam suatu tempat layanan kesehatan, dia itu kan statusnya karyawan Pak. Ya. Harusnya ketika ada masalah, backupnya 100% rumah sakit dong Pak. Maksudnya teman-teman perawat ini harusnya kalau saya lebih setujunya ya jangan sampai kita tanggung hanya 50% Pak. Semua. Harusnya semua dong, itu kan kita kan mengerjakan ini kan juga tadi yang sekali lagi by order Pak, bukan yang kecuali mungkin karena kita masalah etika atau apa ya Pak, itu kan bisa saja tapi kalau terkait yang pelaksanaan tugas yang sudah didelegasikan rumah sakit ke kita dan kita melakukan, tiba-tiba ada masalah, harusnya itu tanggung jawab rumah sakit juga. Setuju. Atau gimana Pak? Ya setuju, seperti itu setuju. Makanya saya bilang pasti dibikin satu ketentuannya, karena kan gini, ketika orang dikatakan bersalah kan juga tidak hanya satu pihak rumah sakit, kan harus namanya audit internal, dan di situ juga ada komite perawatan, komite perawatan bagaimana si perawat ini sudah melakukan sesuai dengan kewenangan klinisnya, apakah betul atau tidak. Tapi kan kalau kita bicara itu kan substansinya terlalu jauh, tapi bagaimana seperti Sadi bilang bahwa harusnya 100%, ya saya setuju. Tetapi apakah rumah sakit mau?